Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu kata yang lebih utama daripada ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengawali kultum pada malam hari ini. Karena bagaimanapun juga tidak ada sesuatu pun kecuali itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Yang mana dengan kenikmatan itu semua kita mampu menyempurnakan amal ibadah kita. Dan kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat yang kita sampaikan kepada beliau menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak insyaallah, tentunya setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mengisi kultum pada malam hari ini, dan maudhu yang akan kami sampaikan adalah fadlul ilmi, keutamaan tentang ilmu, dari kitab Jami'ud Durus Al-Yaumiyah, kumpulan pelajaran-pelajaran atau materi-materi untuk setiap hari. Dan ini adalah maudhu yang kedua. Maudhu yang pertama sudah kami sampaikan, ini adalah maudhu yang kedua, yaitu keutamaan ilmu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Qala Allah ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Berkata seorang ahli ilmu, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berkata kepada kaumnya, apakah sama orang-orang yang mengetahui apa yang ia dapatkan dari pahala ketika mereka mengamalkan amal soleh, dan apa yang mereka dapatkan dari keselamatan dari api neraka ketika mereka menghindari maksiat, dengan orang yang tidak mengetahuinya. Orang yang tidak mengetahui pahala dari amal soleh, tidak mengetahui akibat dari perbuatan maksiatnya, maka dia akan berbuat sesuka hatinya, baik yang itu baik maupun yang buruk. Maka kadang didapati mereka melakukan kebaikan. Orang yang tidak tahu ini melakukan kebaikan, tapi bukan untuk kebaikan. Masuk dari kebaikan di sini adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan perbuatan baik bukan karena Allah, sehingga apa yang dia dapatkan tidak dapat apa-apa. Kita dapati mereka tidak melakukan maksiat, tapi bukan karena takut kepada Allah, lebih kepada menjaga kesopanan atau lainnya karena makhluk. Maka apa yang ia dapatkan tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan ahli ilmu, mereka melakukan ini, melakukan itu karena Allah, maka pahala yang akan ia dapatkan. Dia menjauhi maksiat, menjauhi ini dan itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah.
terjauhkan dari akibat-akibat yang buruk dari kemaksiatannya. Dan mungkin bisa kami gambarkan dalam urusan duniawi. Contohnya adalah kita tahu kartu ATM ya. Misalkan kartu ATM ini isinya 10 juta. Kita kasihkan orang yang berilmu, artinya dia tahu cara menggunakannya. Maka insya Allah orang itu tidak akan kelaparan. Dia tidak akan kelaparan. Dia tahu cara menggunakannya. Maka kisahnya akan berbeda jika kita berikan kepada orang yang tidak berilmu. Walaupun kartu ATM itu isinya 1 miliar. Maka dia tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Bisa jadi dia mati kelaparan, padahal dia memiliki uang yang begitu besar dalam bentuk kartu ATM tersebut. Maka di sini dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama? Tentu saja jauh perbedaannya. Atau dengan mungkin analogi yang lain, gambaran yang lain, misalkan ada seseorang yang ikut melakukan sholat, ikut sedekah, tapi bukan karena Allah. Lebih kepada ikut-ikutan saja. Orang sholat ikut-ikut sholat, orang puasa ikut-ikut puasa. Tapi bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan rahmat dari Allah. Maka apa yang ia dapatkan? Maafi, tidak ada. Berbeda dengan ahli ilmu, ketika dia melakukan suatu amalan yang jelas-jelas ibadah, sholat, puasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Bahkan orang yang berilmu bisa melakukan amalan yang mubah, yang boleh-boleh saja, tidak ada pahalanya, karena ilmunya bisa mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Tidurnya berpahala, berjalannya berpahala, bicaranya berpahala, dan seterusnya. Kemudian ada orang lain, misalkan dia tidak melakukan maksiat, tidak mencuri, tidak merokok, tapi itu alasannya adalah karena ikut-ikutan orang, atau mungkin karena peraturan, atau karena mungkin takut nama baiknya tercoreng. Maka apa yang dia dapat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena urusan duniawi. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi beda urusannya kalau dia tidak mencuri, tidak merokok, tidak minum minuman keras, karena sadar itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itu akan bernilai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah tampak makna dari hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kemudian ayat yang kedua, muallif menuliskan qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat ini memiliki asbabun nuzul. Dan asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi sedang bermajlis ilmu bersama sahabatnya. Dan ayat sebelumnya, ini adalah potongan ayat, dan ada ayat, bukan ayat sebelumnya, satu ayat tapi tidak disebutkan di sini, yang mana dikatakan wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju. Yang intinya, jika kalian dikatakan kepada kalian untuk bergeser, bergeserlah. Jika dikatakan kepada kalian bangun, maka bangunlah. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Nabi sedang bermajlis bersama para sahabatnya, datang ahli Badr.
beberapa sahabat dari ahli Badar yang terlambat, sehingga tidak ada tempat duduk bagi beliau. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sebagian sahabat yang masih muda supaya ihtiram kepada ahli Badar, mereka yang lebih dahulu, sehingga ahli Badar ini bisa duduk bersama yang lain. Sedangkan beberapa orang berdiri dan tampak di wajahnya rasa tidak suka. Maka turunlah ayat ini, fa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila anshuzu, jika disuruh untuk kalian untuk bangun maka bangunlah. Dan di sini Ibnu Katsir rahimahullah memberikan komentar, jika kalian diperintahkan untuk meluaskan tempat duduk atau diminta untuk bangun, itu bukan berarti mengurangi hak kalian. Itu bukan berarti mengurangi hak kalian. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang baik, balasan yang besar, pahala yang besar bagi orang tersebut. Bahkan setelahnya dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian. Setelah mengatakan tafassahu wa unshuzu, ini adalah sebuah amal perbuatan. Namanya bergeser pasti tubuh bergerak. Bangun juga tubuh bergerak. Artinya di sini adalah amanu, di sini adalah amilus solihat. Barang siapa yang beramal soleh, mengamalkan, maka Allah angkat derajatnya. Walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu juga Allah berikan derajat. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini derajatnya beda-beda. Orang yang beriman Allah angkat derajatnya. Orang yang memiliki ilmu Allah juga angkat derajatnya. Apabila digabungkan dua-duanya, maka dia akan mendapatkan derajat amal soleh dan derajat ilmu. Dan dua-duanya tidak ada kecuali di satu tempat, yaitu di majlis ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Jika Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdoa kepada Allah ditambah ilmunya, yang mana ilmu Rasulullah SAW seperti lautan, maka bagaimana dengan kita yang ilmunya masih baina-baina, masih belum cukup? Terus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditambahkan ilmu. Ma'asyiral jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan insyaallah dari hadis-hadis Nabi akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.